Bayangkan, sebuah negara yang dulunya perkasa, kini hancur tak berdaya. Israel, yang dikenal sebagai negara kuat dengan ekonomi yang maju, kini terguncang hebat oleh serangan bertubi-tubi dari Iran. Tidak hanya fisik yang hancur, tetapi ekonomi mereka pun terpuruk. Warga yang terdesak mulai membobol mal dan pertokoan, mencari cara bertahan hidup di tengah kehancuran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan ini? Bagaimana negara yang dulu disegani bisa jatuh begitu cepat? Temukan jawabannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang sesuatu. Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menginspirasi dari channel ini. Jadi, dari mana kalian menonton? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita mulai saja ceritanya. Serangan yang dimulai oleh Iran terhadap Israel ini bukanlah hal yang mudah untuk dipahami oleh banyak orang, terutama warga Israel yang selama ini hidup dalam kemapanan dan rasa aman. Namun, pada suatu hari yang kelam, dunia menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan. Iran, yang telah lama bersitegang dengan Israel, akhirnya melancarkan serangan besar-besaran yang mengubah segalanya. Rudal-rudal balistik dan drone yang dikirimkan terus-menerus menyerang fasilitas vital, merusak infrastruktur pertahanan yang dulu tak terkalahkan. Iron Dome, sistem pertahanan udara canggih yang selama ini menjadi tameng kuat bagi Israel, tak lagi mampu menangkal serangan yang datang bertubi-tubi. Seperti sebuah badai yang datang tanpa peringatan, serangan-serangan itu tidak hanya menghancurkan gedung-gedung fisik, tetapi juga merobek rasa aman yang selama ini dimiliki oleh bangsa Israel. Pada awalnya, serangan ini hanya dirasakan oleh pasukan militer dan sebagian daerah pinggiran, tetapi seiring berjalannya waktu, serangan Iran semakin merambah ke pusat-pusat kota besar, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan bertubi-tubi menyebabkan kerusakan yang sangat luas, dan beberapa kota besar yang sebelumnya ramai dengan aktivitas kini berubah menjadi kota mati yang diliputi puing-puing dan kebakaran. Warga Israel yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menatap dengan cemas saat rumah dan tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Mal-mal yang sebelumnya penuh dengan orang-orang kaya dan turis yang berbelanja, kini tak lebih dari bangunan yang terbakar dan hancur. Bahkan, bangunan-bangunan perkantoran yang dulunya menjadi pusat kegiatan ekonomi pun hanya tinggal kenangan. Sementara itu, pemerintah Israel yang dipimpin oleh para pemimpin militer dan politik yang selama ini dikenal tegas dan penuh kuasa, kini menghadapi dilema besar. Mereka yang biasanya memegang kendali penuh atas negara, kini terjebak dalam kebingungannya sendiri. Tidak ada satupun solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi serangan ini. Para pemimpin negara tersebut terbagi, ada yang fokus pada perlawanan, ada yang sibuk mencari jalan keluar diplomatik, dan ada juga yang berusaha mengatur keadaan dengan mencari bantuan dari sekutu internasional. Namun, tidak ada yang datang. Negara-negara sekutu yang dulu sering berada di belakang Israel kini memilih untuk menjaga jarak. Mungkin karena mereka juga khawatir dengan ancaman yang datang dari negara besar seperti Iran. Di tengah kerusuhan ini, rakyat Israel mulai merasakan dampaknya dengan sangat nyata. Harga barang-barang pokok yang tadinya mudah didapatkan kini melambung tinggi, sementara mata uang Israel, shekel, mulai kehilangan nilai. Pasokan bahan makanan terputus, dan transportasi umum yang biasa menghubungkan kota-kota besar kini hanya berjalan sporadis. Situasi semakin tidak terkendali. Rakyat yang biasanya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, kini merasakan perasaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, ketakutan dan kebingungan. Orang-orang yang dulu berbondong-bondong untuk membeli barang-barang mewah di mal, kini terpaksa mencari cara bertahan hidup dengan cara yang tidak mereka inginkan. Banyak warga yang merasa terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka, mencari tempat yang lebih aman, atau sekadar mencoba bertahan hidup. Beberapa keluarga mencoba bertahan di dalam rumah mereka dengan cara mengumpulkan persediaan makanan sebanyak mungkin. Namun, ini tidak berlangsung lama. Dalam beberapa hari, supermarket dan toko-toko swalayan kosong. Penganan dan makanan kaleng yang biasanya mudah ditemukan, kini menjadi barang yang sangat berharga. Bahkan air mineral pun mulai langka. Beberapa warga yang tadinya tinggal di daerah yang lebih kaya, kini harus mencari tempat penampungan darurat di pusat-pusat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah ketidakmampuan pemerintah Israel untuk mengatasi keadaan ini dengan cepat.
Mereka yang biasa dengan ketegasan dan kekuasaan kini terperangkap dalam ketidakmampuan untuk mengendalikan situasi. Polisi dan tentara yang seharusnya menjaga keamanan kini kehabisan sumber daya, dan bahkan mereka pun mulai merasakan kelelahan fisik dan mental. Kerusuhan mulai terjadi di berbagai tempat, di mana warga yang tidak lagi memiliki tempat untuk bertahan hidup saling berebut makanan dan persediaan yang tersisa. Toko-toko yang dulunya penuh dengan pelanggan yang berbelanja kini menjadi sasaran utama kerusuhan. Mal-mal besar, tempat yang dulunya menjadi simbol kemewahan, kini hanya menjadi puing-puing yang dipenuhi oleh orang-orang yang kelaparan dan putus asa. Pemandangan yang terjadi di sekitar kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem sangat memilukan. Kerusuhan di jalanan terjadi hampir setiap hari, dengan banyak warga yang hanya berpikir untuk bertahan hidup. Pemerintah Israel tampaknya tidak memiliki jawaban yang jelas, dan hanya dapat mengerahkan pasukan yang tersebar di sekitar kota untuk mencegah kerusuhan semakin meluas. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan aliran kemarahan dan keputusasaan yang melanda masyarakat. Orang-orang yang dulu hidup dengan kenyamanan dan kemewahan, kini saling berebut untuk mendapatkan sesuap nasi. Dunia internasional yang sebelumnya bersikap netral kini, mulai memperhatikan situasi yang semakin memburuk ini. Beberapa negara besar mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan, tetapi itu hanya sedikit membantu mengatasi krisis yang semakin parah. Rakyat Israel mulai kehilangan harapan. Tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan selain satu-satunya hal yang mereka miliki, kekuatan untuk bertahan hidup. Keadaan ini semakin memburuk setelah beberapa minggu serangan berlangsung. Warga yang merasa bahwa mereka telah ditinggalkan oleh pemerintah dan sekutu internasional, mulai mencari cara-cara untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, kesulitan semakin melanda. Banyak yang terpaksa memutuskan untuk memecah belah, mencari perlindungan di tempat lain, atau bahkan merampok barang-barang dari toko-toko dan mal-mal yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Keputusasaan semakin merajalela, dan situasi ini hanya akan semakin buruk dalam beberapa waktu ke depan. Setelah berhari-hari mengalami serangan bertubi-tubi, keadaan di Israel semakin memburuk. Pemerintah yang dulu begitu dominan kini tampak rapuh dan tak berdaya. Ekonomi yang tadinya menguntungkan negara itu mulai terpuruk. Harga barang-barang pokok seperti beras, sayur-sayuran, daging, dan bahan bakar mulai meroket tak terkendali. Dengan pasar yang hampir seluruhnya tutup dan distribusi barang yang terhambat, warga Israel merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang mencekam. Dalam situasi ini, yang menjadi permasalahan terbesar bukan hanya serangan militer dari Iran, tetapi juga kekacauan domestik yang semakin merajalela. Pusat-pusat perbelanjaan yang dulunya penuh dengan konsumen, kini terlihat kosong dan terlantar. Beberapa orang yang sebelumnya menjalani kehidupan nyaman, kini terpaksa berburu barang untuk bertahan hidup. Mereka harus rela mengantre panjang hanya untuk mendapatkan sebotol air atau sekantong nasi. Namun, banyak toko yang mulai kehabisan persediaan, dan ketika ada barang yang datang, tak jarang terjadi kerusuhan antara warga yang berebut untuk mendapatkan barang yang langka tersebut. Toko yang tadinya menjual barang-barang mewah kini kosong, bahkan dipenuhi dengan kerusakan akibat penjarahan yang terjadi hampir setiap hari. Namun, tidak ada lagi yang bisa mengontrol situasi. Pemerintah Israel yang seharusnya mengawasi dan menjaga keamanan kini semakin terlihat ketidakmampuannya. Beberapa bagian dari negara ini sudah dianggap sebagai zona bebas hukum, di mana warga merasa bahwa mereka tidak lagi terlindungi oleh pihak berwenang. Ketegangan ini meluas ke seluruh penjuru kota besar. Toko-toko, mal-mal, dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya menjadi sasaran empuk bagi mereka yang kelaparan dan terdesak. Meskipun aparat keamanan masih berusaha mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut, jumlah mereka jauh dari cukup untuk menjaga ketertiban di setiap sudut kota. Kekerasan mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di jalan-jalan, warga yang tadinya hidup dalam harmoni kini saling berebut untuk mendapatkan sisa-sisa makanan atau barang-barang yang tersedia. Tidak jarang terjadi pertengkaran antara mereka yang saling berusaha mempertahankan hidup. Anak-anak yang dulunya bisa bermain dengan bebas kini, hanya bisa berjalan cemas di antara reruntuhan bangunan. Banyak yang mulai meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman, meskipun tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Sementara itu, di beberapa daerah, kelompok-kelompok radikal yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan, memanfaatkan kekacauan ini untuk menyebarkan pengaruh mereka. Mereka berusaha menarik perhatian orang-orang yang merasa kehilangan harapan, mengajak mereka untuk bergabung dalam tindakan-tindakan yang lebih ekstrim, bahkan mengangkat senjata.
Di bawah pemimpin-pemimpin yang penuh kebencian, kelompok-kelompok ini mulai beroperasi tanpa hambatan. Mereka menghasut orang-orang untuk melawan pemerintah yang mereka anggap lemah, dan semakin banyak yang terjerumus ke dalam aksi kekerasan. Beberapa keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau harta benda mereka kini hanya bisa mengandalkan sisa-sisa makanan yang mereka dapatkan. Bagi mereka, bertahan hidup menjadi prioritas utama, dan mereka tak lagi peduli dengan hukum atau aturan yang ada. Keputusasaan membuat mereka berani melakukan apa saja. Bahkan, mereka yang dulu hidup dalam kemewahan kini harus bergantung pada apa yang mereka bisa temukan di jalanan. Ketika sebuah mobil berisi barang-barang yang datang dari luar kota tiba, sekelompok orang langsung menyerbu dan merampas semua barang yang ada. Tanpa rasa takut atau malu, mereka bertindak seolah-olah dunia ini sudah kehilangan aturan. Sementara itu, di bagian-bagian lain Israel, pasukan militer yang sudah kelelahan mencoba untuk mempertahankan beberapa area yang masih aman. Namun, mereka juga mulai kewalahan. Keterbatasan sumber daya, amunisi, dan moral membuat mereka hanya bisa bertahan dalam waktu yang semakin singkat. Bahkan, beberapa prajurit yang dulu gagah berani kini terlihat tertekan dan ragu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah perjuangan ini sebanding dengan hasil yang didapatkan. Kehilangan banyak rekan dan melihat kehancuran negara mereka, membuat mereka meragukan masa depan yang pernah mereka perjuangkan. Namun, di tengah kekacauan ini, ada sebagian warga Israel yang masih berusaha untuk bertahan dengan cara yang lebih damai. Mereka yang masih memiliki sedikit harapan berusaha untuk menemukan jalan keluar. Mereka mencari tempat yang aman untuk berlindung, mencoba mencari makanan di tempat yang tidak terlalu berbahaya, dan berusaha bertahan sebaik mungkin. Meskipun situasi semakin sulit, beberapa keluarga masih bisa menemukan kekuatan untuk bersatu dan saling mendukung. Namun, di balik itu semua, ada rasa malu dan kesedihan yang mendalam. Negara yang dulu begitu megah, dengan teknologi yang canggih dan ekonomi yang maju, kini terjerembab dalam kesulitan yang sangat dalam. Bagi banyak warga, tak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Warga yang dulunya memiliki rumah mewah kini, hanya bisa bertahan hidup di tempat perlindungan yang kumuh. Orang-orang yang dulu tinggal di apartemen-apartemen mewah kini, hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan sisa-sisa makanan yang didapatkan dari jalanan. Semuanya tampak hancur, dan kesulitan semakin melanda setiap hari. Ekonomi yang pernah menjadi pilar kekuatan negara kini, runtuh dalam waktu singkat. Tidak ada lagi uang yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang. Bank-bank yang dulu kokoh kini sudah tutup, dan mata uang shekel yang pernah begitu kuat kini hampir tidak memiliki nilai sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, warga Israel merasakan apa yang mungkin sebelumnya hanya menjadi anggapan belaka bagi mereka, ketidakpastian dan rasa takut yang tak terhindarkan. Dalam keadaan seperti ini, rasa kebersamaan dan solidaritas mulai diuji. Meskipun keadaan semakin buruk, ada sekelompok orang yang berusaha mencari cara untuk membantu sesama. Mereka yang memiliki sedikit lebih banyak sumber daya mencoba membagikan apa yang mereka miliki. Di beberapa tempat, orang-orang mulai berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana cara bertahan hidup bersama dan menjaga solidaritas di tengah kekacauan. Namun, dengan segala yang hilang, mereka semua tahu bahwa masa depan Israel semakin tidak jelas. Kerusuhan yang terjadi di jalanan bukan hanya karena kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga karena perasaan ketidakadilan. Banyak warga yang merasa bahwa mereka telah dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri. Mereka merasa bahwa negara mereka telah gagal melindungi mereka dari musuh yang datang, dan kini mereka harus bertahan sendiri. Kebencian mulai tumbuh, bukan hanya terhadap musuh eksternal, tetapi juga terhadap pemerintah yang mereka anggap tidak kompeten. Situasi ini semakin memburuk seiring waktu. Tanpa adanya solusi nyata, Israel semakin terperosok dalam kehancuran, dan rakyatnya semakin jauh dari harapan. Mereka yang dulu hidup dengan penuh kemewahan kini harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada yang tahu apakah Israel bisa bangkit kembali, atau jika negara ini akan hilang dalam ingatan sejarah. Setelah beberapa minggu terperangkap dalam kehancuran akibat serangan bertubi-tubi, keadaan di Israel semakin tidak terkendali. Keputusasaan mulai merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Kota-kota besar yang dulu dikenal dengan kemewahan dan kecanggihan teknologi kini berubah menjadi area yang dilanda kerusuhan, kelaparan, dan kekerasan. Pusat-pusat perbelanjaan yang dahulu gemerlap dengan lampu neon dan keramaian pengunjung kini tak lebih dari bangunan kosong yang hancur, dengan barang-barang mewah yang bertebaran di lantai. Ketika malam tiba, suasana kota menjadi mencekam,
dengan suara-suara kecemasan dan teriakan yang datang dari segala arah. Sementara itu, di luar kota, ribuan warga yang tinggal di daerah pinggiran dan desa mulai merasakan dampak langsung dari kekacauan ini. Beberapa di antara mereka yang sebelumnya tidak begitu peduli dengan keadaan politik ini terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka juga terdampak. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke pasokan makanan atau air bersih, dan perjalanan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari menjadi semakin berbahaya. Banyak yang terpaksa berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai tempat-tempat yang dulunya menyediakan bantuan. Namun kini hampir semua tempat sudah kosong atau penuh dengan orang-orang yang sama terdesaknya. Di tengah-tengah keputusasaan ini, beberapa kelompok mulai mengambil tindakan ekstrim untuk bertahan hidup. Kelompok-kelompok radikal yang sebelumnya tersembunyi mulai menggerakkan massa. Mereka menyebarkan propaganda yang menghasut kebencian terhadap pemerintah, menyalahkan para pemimpin yang mereka anggap tidak kompeten. Bagi mereka, krisis ini bukan hanya akibat dari serangan musuh, tetapi juga akibat pengkhianatan dari dalam negeri. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini mulai melakukan tindakan kekerasan yang lebih terorganisir, menargetkan simbol-simbol kekuasaan dan status sosial yang dianggap tidak adil. Mereka menyerang gedung-gedung pemerintah, menghancurkan fasilitas militer yang sudah tidak lagi berfungsi, dan melakukan penjarahan di pusat-pusat perbelanjaan. Namun, bagi sebagian besar warga yang lebih memilih bertahan hidup secara damai, pilihan mereka semakin terbatas. Makanan yang mereka simpan sudah hampir habis, dan jalan-jalan menuju pusat-pusat distribusi barang semakin berbahaya. Setiap perjalanan keluar rumah bisa berakhir dengan kerusuhan, atau bahkan perampokan. Warga yang dulu hidup dalam kenyamanan kini terpaksa menahan lapar, merasakan ketakutan yang terus-menerus menghantui setiap langkah mereka. Mereka yang memiliki sedikit lebih banyak sumber daya mulai berbagi, tetapi tidak ada cukup untuk semua orang. Beberapa keluarga mulai menerima kenyataan pahit bahwa mereka mungkin harus berpisah, mencari tempat yang lebih aman dengan harapan bisa bertahan hidup. Di beberapa tempat, kekacauan yang terjadi di jalanan semakin parah. Warga yang sebelumnya tidak pernah berpikir untuk melakukan tindakan kekerasan kini merampok untuk bertahan hidup. Toko-toko yang telah kosong dan rusak kini menjadi sasaran bagi mereka yang kelaparan. Beberapa orang mulai mencari barang-barang yang dapat dijual untuk membeli makanan atau bahan bakar. Dalam beberapa kasus, tindakan penjarahan menjadi begitu parah sehingga beberapa keluarga terpaksa bersembunyi di rumah mereka, takut keluar karena kerusuhan yang semakin meluas. Bagi banyak orang, perasaan takut dan cemas semakin menguasai pikiran mereka. Mereka yang dulu memiliki rasa aman dan nyaman di rumah mereka kini merasakan kehilangan yang mendalam. Anak-anak yang sebelumnya bisa bermain di taman kini hanya bisa duduk di sudut rumah, takut untuk keluar. Tidak ada lagi sekolah yang berjalan, tidak ada lagi hiburan atau kegiatan sosial yang biasa dilakukan. Semua itu hancur seiring dengan kehancuran negara mereka. Ketika mereka melihat keluar jendela, yang mereka lihat hanya runtuhan dan kekosongan. Kota yang dulunya penuh dengan aktivitas kini menjadi kota mati. Di beberapa bagian Israel, pasukan militer masih berusaha untuk menjaga ketertiban. Namun, mereka yang sudah kelelahan mulai kehilangan semangat. Mereka yang dulu gagah berani kini tampak tak berdaya. Banyak tentara yang melarikan diri atau bersembunyi karena ketakutan. Beberapa bahkan meletakkan senjata mereka, tidak lagi ingin bertarung untuk negara yang mereka anggap telah gagal. Sebagian dari mereka yang bertahan di barisan militer hanya melakukannya karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka melihat saudara-saudara mereka yang gugur dalam pertempuran dan merasa putus asa. Mereka yang masih hidup mulai bertanya-tanya, apakah mereka akan bertahan hidup atau terjebak dalam kehancuran ini. Pemerintah yang dulunya dianggap sebagai simbol kekuatan kini mulai goyah. Para pemimpin yang biasanya mampu berbicara dengan percaya diri kini tidak mampu memberikan jawaban yang memadai untuk rakyat mereka. Tidak ada strategi yang jelas, tidak ada bantuan yang datang dari luar negeri. Meskipun ada beberapa negara yang berusaha memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan tersebut tidak cukup untuk mengatasi krisis yang begitu mendalam. Beberapa negara sekutu yang dulu selalu mendukung Israel kini mulai menjauh, melihat keadaan yang semakin buruk. Dunia internasional menyaksikan kehancuran ini tanpa dapat berbuat banyak. Namun, di balik semua kehancuran ini, masih ada beberapa yang berusaha mempertahankan rasa kemanusiaan. Di tengah-tengah kebingungan dan penderitaan, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk membantu sesama. Mereka yang memiliki sedikit lebih banyak bahan makanan atau air bersih mencoba untuk membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan,
Setidaknya mereka masih berusaha menjaga solidaritas di tengah kehancuran yang melanda. Banyak keluarga yang telah kehilangan segalanya kini berusaha mencari tempat yang lebih aman. Mereka yang tinggal di daerah yang lebih terpencil berharap bisa menemukan kedamaian, meskipun tak ada jaminan apapun. Namun, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kerusuhan, mereka masih merasa ketakutan dan cemas. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, dan semua orang merasa bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran total. Warga Israel yang tersisa kini hidup dalam ketidakpastian yang tak terhindarkan. Dengan tidak adanya sistem yang bisa mereka andalkan, mereka hanya bisa berharap pada keberuntungan dan kekuatan untuk bertahan hidup. Kehidupan yang dulu mereka anggap biasa kini berubah menjadi perjuangan berat setiap hari. Mereka yang dulu bekerja di kantor-kantor besar kini hanya bisa berjuang untuk mendapatkan makanan, tempat berlindung, dan sedikit rasa aman. Keadaan ini semakin memburuk setiap hari. Tanpa adanya harapan yang jelas, warga Israel yang bertahan hidup hanya bisa bertahan dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa jalan keluar tidak mudah, dan masa depan mereka sangat suram. Namun, mereka masih berusaha, meskipun hidup mereka tidak lagi sama. Israel yang dulu dikenal dengan teknologi canggih dan kekuatan militernya kini, hanya bisa menatap kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Keputusasaan semakin merajalela, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring dengan berlarut-larutnya kekacauan, rakyat Israel mulai merasakan perasaan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan, kehilangan kepercayaan. Negara yang dulu dikenal dengan kekuatan militernya yang tak terkalahkan, sistem pertahanan yang canggih, dan ekonomi yang berkembang pesat, kini tampak seperti bangunan yang runtuh. Kepercayaan kepada pemerintah yang semula sangat kuat kini tergerus oleh kegagalan dalam mengatasi serangan yang terus-menerus datang. Tak hanya militer yang kewalahan, tetapi juga para pemimpin politik yang dulunya dihormati kini kehilangan otoritas mereka. Mereka yang dulu berada di garis depan untuk menjaga negara kini terlihat terjebak dalam ketidakpastian, hanya berusaha untuk bertahan hidup seperti rakyat biasa. Di jalan-jalan yang dulu dipenuhi oleh mobil mewah dan orang-orang dengan pakaian rapi, kini hanya ada reruntuhan, puing-puing, dan wajah-wajah cemas. Ketika serangan-serangan mulai menghancurkan infrastruktur negara, seluruh sistem mulai runtuh, termasuk sistem kepercayaan yang selama ini dibangun atas dasar keamanan dan kemakmuran. Warga yang dulu hidup dalam kenyamanan kini merasa terjebak dalam ketidakpastian yang mengerikan. Mereka yang tinggal di kota-kota besar yang dulu penuh dengan kemewahan kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Perasaan aman yang dulu ada kini digantikan dengan ketakutan yang tak terhindarkan. Kepercayaan yang selama ini mereka punya terhadap pemerintah, institusi, dan sistem sosial, kini tergerus begitu saja. Kebingungan ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh kalangan elit yang selama ini menikmati keuntungan dari kemakmuran negara. Banyak yang merasa cemas tentang masa depan mereka. Sebagian besar bisnis besar dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Israel kini gulung tikar. Banyak yang kehilangan pekerjaan, dan beberapa pengusaha yang dulu kaya raya kini hanya bisa melihat perusahaan mereka bangkrut. Negara yang dulunya dipenuhi dengan teknologi canggih dan inovasi kini terjebak dalam kekacauan yang mengerikan. Di banyak kota, gedung-gedung pencakar langit yang sebelumnya menjadi simbol kemajuan teknologi dan ekonomi kini berdiri kosong, terlantar, dan terabaikan. Sementara itu, di luar kota-kota besar, di desa-desa kecil, keadaan tidak jauh berbeda. Warga desa yang dulu mengandalkan hidup dari pertanian dan perdagangan kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Tanah yang dulu subur kini menjadi tandus, dengan irigasi yang rusak dan panen yang gagal. Mereka yang dulu bergantung pada sistem pertanian yang stabil kini terpaksa berjuang untuk mendapatkan sumber daya dasar seperti air dan bahan pangan. Bahkan mereka yang memiliki sedikit lebih banyak tanah atau sumber daya harus berjuang mati-matian untuk melindungi apa yang mereka miliki dari penjarahan yang semakin meluas. Di beberapa tempat, warga desa yang dulunya hidup berdampingan dalam kedamaian kini saling curiga dan terpecah. Beberapa memilih untuk menyerah dan bergabung dengan kelompok-kelompok radikal yang muncul, sementara yang lain memilih untuk berjuang sendiri, berusaha bertahan hidup dengan cara apapun yang mereka bisa. Perasaan terpecah ini juga dirasakan oleh militer Israel yang sebelumnya dikenal dengan disiplin dan kekuatannya. Banyak tentara yang mulai meragukan tujuan mereka, merasa bahwa perjuangan mereka untuk melindungi negara ini telah sia-sia. Mereka yang terperangkap dalam medan perang yang tak ada akhirnya mulai merasa kehilangan arah. Beberapa dari mereka mulai menyerah pada nasib mereka. Bahkan ada yang memilih untuk melarikan diri dari medan perang.
Tentara-tentara yang pernah menjadi simbol kebanggaan kini terlihat letih, dengan mata kosong yang penuh keraguan. Ketidakmampuan untuk melindungi rakyat mereka membuat mereka merasa seolah-olah telah gagal dalam tugas mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak lagi melihat kemenangan di horizon, hanya kehancuran yang semakin nyata. Pada saat yang sama, rasa ketidakpercayaan semakin meluas ke dalam masyarakat. Rakyat Israel yang dulu percaya bahwa mereka hidup di negara yang tak terkalahkan kini merasa bahwa mereka telah dibohongi. Mereka yang dulu mengandalkan kekuatan militer dan perlindungan pemerintah kini merasa terabaikan. Ketika mereka melihat pemimpin mereka yang dulu berbicara dengan penuh keyakinan kini terdiam dan kebingungan, rasa kecewa semakin memuncak. Rakyat yang dahulu merasa bangga menjadi bagian dari negara ini kini hanya bisa bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem yang ada membuat mereka bertanya-tanya, apakah ada harapan yang tersisa? Beberapa kelompok mulai mencari jawaban dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang tidak bisa lagi mengandalkan negara atau institusi mulai mencari cara untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Beberapa memilih untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal yang menawarkan solusi drastis, sementara yang lain memilih untuk mengasingkan diri dan bertahan dengan cara yang lebih sederhana. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang lebih terpencil, berharap menemukan sedikit ketenangan dan keselamatan di luar jangkauan kerusuhan. Namun, bahkan tempat-tempat yang jauh dari kerusuhan masih dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Sementara itu, beberapa individu yang dulu memiliki kekayaan dan status sosial tinggi kini harus menghadapi kenyataan baru. Mereka yang hidup dalam kemewahan kini mendapati diri mereka berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak pernah memikirkan orang-orang yang kurang beruntung kini merasa terperangkap dalam keadaan yang sama dengan mereka. Rasa malu, penyesalan, dan kebingungan menguasai mereka. Mereka yang dulu dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesuksesan kini, hanya bisa melihat sekeliling mereka yang hancur. Di tengah kehancuran ini, mereka mulai menyadari bahwa semua yang mereka miliki tidak lagi berarti apa-apa. Sistem yang dulu begitu kuat kini telah hancur. Kepercayaan yang dulu diberikan pada negara ini telah sirna. Rakyat Israel yang tersisa kini hanya bisa bertahan hidup, tidak lagi berjuang untuk kemenangan atau kemajuan, tetapi hanya untuk bertahan dari hari ke hari. Di kota-kota yang dulu penuh dengan kehidupan, kini hanya ada kesunyian. Tidak ada lagi festival atau perayaan. Semua itu telah hilang. Masa depan yang dulu penuh harapan kini hanya gelap dan penuh ketidakpastian. Di tengah kehancuran ini, satu hal yang jelas adalah bahwa Israel tidak lagi menjadi negara yang dulu dikenal. Apa yang tersisa hanyalah fragmen dari sesuatu yang pernah kuat, namun kini tak dapat dipulihkan. Kepercayaan yang dulu menjadi dasar negara ini kini hancur lebur. Namun, di balik semua kehancuran ini, masih ada yang bertahan. Meskipun kepercayaan telah hancur, keberanian dan tekad untuk bertahan hidup tetap ada. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah mereka dapat bangkit kembali dari kehancuran ini, atau akankah semuanya hilang selamanya? Ketika keadaan di Israel semakin memburuk, rasa ketidakpastian semakin merasuk ke dalam setiap lapisan masyarakat. Negara yang dulunya berdiri teguh dengan kekuatan pertahanan yang hampir tak terkalahkan kini seperti kapal yang tenggelam dalam lautan kerusuhan. Setelah berbulan-bulan dihantam serangan dari Iran, Israel tak hanya kehilangan pertahanannya, tetapi juga hancur dalam segala aspek kehidupan. Apa yang dulunya menjadi simbol kemajuan dan kekuatan, kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi kebanggaan terhadap militer, tidak ada lagi rasa aman dari serangan, dan yang ada hanya kesedihan yang mendalam atas kehancuran yang tiada akhir. Warga yang dulunya hidup dalam kemewahan kini, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Mal-mal besar yang sebelumnya menjadi pusat perbelanjaan kelas atas kini dipenuhi dengan debu dan puing-puing. Banyak dari mereka yang dulunya membeli barang-barang mewah dan pergi berlibur ke luar negeri kini, merasakan apa yang dulunya hanya menjadi sebuah angan. Rumah-rumah besar yang sebelumnya dipenuhi dengan kehidupan, kini kosong dan terlantar. Pintu-pintu tertutup rapat, dan jendela-jendela yang pecah menciptakan kesan suram di setiap sudut kota. Di seluruh Israel, rakyat yang semakin putus asa mulai melihat satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dengan cara apapun yang mereka bisa. Pemerintah yang dahulu memiliki kekuatan besar kini tidak lagi memiliki kontrol. Pemimpin-pemimpin yang dulu berbicara penuh keyakinan kini hanya terlihat bingung dan kebingungan. Mereka yang dulunya memegang kendali atas kebijakan negara kini,
hanya bisa menyaksikan kehancuran yang datang tanpa bisa berbuat banyak. Rakyat yang dulu menghormati mereka kini hanya merasa kecewa dan marah. Tidak ada lagi pemimpin yang mampu memberikan solusi atau harapan. Pada saat yang sama, kekerasan mulai merajalela di jalan-jalan. Di berbagai tempat, kelompok-kelompok yang merasa terdesak mulai beraksi. Mereka yang dulunya tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan kini menjadi bagian dari kerusuhan besar-besaran yang melanda kota. Penjarahan menjadi hal yang umum terjadi, dengan toko-toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya menjadi sasaran empuk. Mereka yang kelaparan dan tak punya pilihan lain merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Beberapa orang bahkan mulai merampok untuk mendapatkan makanan atau barang-barang penting lainnya, tidak peduli siapa yang mereka lukai atau bagaimana akibat dari tindakan mereka. Ketika situasi semakin parah, para pemimpin militer yang dulunya tegas dan kuat kini terlihat rapuh dan kelelahan. Pasukan Israel yang sebelumnya menjadi kebanggaan negara kini hanya bisa bertahan dalam keputusasaan. Banyak tentara yang mulai merasa bahwa perjuangan mereka telah sia-sia. Mereka yang dulunya berjuang untuk melindungi negara mereka kini hanya bisa melihat kehancuran yang datang tanpa ada cara untuk menghentikannya. Bahkan beberapa tentara memilih untuk melarikan diri dari garis depan, meninggalkan peralatan mereka dan mencoba mencari perlindungan dari ancaman yang semakin dekat. Kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan obat-obatan semakin memperburuk keadaan. Di banyak bagian Israel, rumah-rumah tidak lagi memiliki listrik, dan pasokan air hampir tidak ada. Orang-orang mulai jatuh sakit akibat kekurangan gizi dan kebersihan. Beberapa warga mulai merasakan efek langsung dari penyakit-penyakit yang sebelumnya dapat dihindari, tetapi kini tidak dapat diatasi karena kekurangan perawatan medis. Rumah sakit yang dulu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang sakit kini penuh sesak dengan pasien, dan beberapa rumah sakit bahkan harus menutup pintunya karena kehabisan persediaan. Masyarakat yang dulu hidup dalam sistem yang sangat terorganisir kini merasa terpecah. Warga yang dulunya merasa bangga menjadi bagian dari negara ini, kini merasakan ketidakadilan. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan kini terpaksa bergantung pada apa yang tersisa. Beberapa kelompok yang lebih kuat dan memiliki akses ke sumber daya memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang lebih lemah merasa bahwa mereka telah tertinggal, dan dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok kecil mulai berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Kekerasan semakin meningkat, dan setiap harapan untuk masa depan yang lebih baik semakin memudar. Dalam keputusasaan ini, kelompok-kelompok radikal yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Mereka menghasut rakyat untuk melawan pemerintah yang mereka anggap telah gagal melindungi mereka. Bagi mereka, Israel bukan lagi negara yang harus dipertahankan, melainkan sebuah simbol dari ketidakadilan yang harus dihancurkan. Mereka yang terlibat dalam kelompok-kelompok ini mulai menyerang fasilitas pemerintah dan militer, merusak simbol-simbol kekuasaan yang mereka anggap tak lagi valid. Kekerasan menjadi lebih terorganisir, dan rakyat yang sebelumnya berharap untuk bertahan hidup kini merasa bahwa mereka terjebak dalam perang yang tak ada akhirnya. Sementara itu, bagi mereka yang masih bertahan hidup dengan sedikit harapan, mereka mulai mempertanyakan masa depan mereka. Kehidupan yang dulunya penuh dengan tujuan dan impian kini, hanya menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka yang masih memiliki sedikit lebih banyak sumber daya berusaha untuk membantu mereka yang lebih miskin, tetapi itu tidak cukup. Mereka yang memiliki makanan lebih berusaha membagikan kepada yang membutuhkan, meskipun pasokan mereka juga hampir habis. Di antara kekacauan ini, solidaritas tampaknya menjadi satu-satunya harapan, tetapi itu pun semakin terkikis oleh keputusasaan yang melanda. Pada titik ini, Israel telah memasuki masa-masa tergelap dalam sejarahnya. Negara yang dulunya dihormati di dunia kini, hanya sebuah bayangan dari kejayaannya yang telah hilang. Kepercayaan terhadap sistem dan pemerintah telah hancur, dan rakyat Israel kini hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, Israel tidak akan pernah kembali menjadi negara yang dulu dikenal. Negara ini telah hancur, dan yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan dari sebuah masa lalu. Keadaan yang semakin memburuk di Israel tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga menghancurkan jiwa bangsa tersebut. Masyarakat yang dulunya hidup dalam kedamaian kini terperangkap dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Kepercayaan pada pemerintah dan sistem yang mereka bangun telah hilang, dan sekarang mereka hanya bisa melihat kehancuran yang datang tak terelakkan. Negara yang dulunya merupakan simbol kekuatan dan kemajuan kini,
hanya menjadi puing-puing yang terbengkalai. Sisa-sisa yang ada hanyalah gambaran kelam dari kejayaan yang telah lama hilang. Ketika semuanya mulai hancur, keputusasaan merasuki setiap sudut negeri. Warga Israel yang dulunya hidup dengan standar tinggi kini terpaksa bertahan hidup dalam kondisi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rumah-rumah yang dulu megah kini hanya tinggal kerangka kosong dan dinding yang retak. Banyak yang harus tidur di lantai yang dingin tanpa kehangatan atau kenyamanan. Mereka yang terjebak di tengah kerusuhan, berjuang dengan keras untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Tanpa pasokan makanan yang cukup, tanpa air yang layak, mereka terpaksa mengandalkan apa yang tersisa di sekitar mereka. Sementara itu, di jalanan, keputusasaan semakin merajalela. Kerusuhan yang terjadi semakin meningkat, dan kejahatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka yang masih berusaha mempertahankan sedikit kemanusiaan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tak lagi bisa mengandalkan negara mereka untuk melindungi mereka. Penjarahan menjadi hal biasa, dengan toko-toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan yang sebelumnya dipenuhi dengan barang-barang mewah, kini hanya menjadi sasaran empuk bagi mereka yang kelaparan dan terdesak. Tidak ada yang peduli lagi apakah tindakan mereka salah atau benar, yang penting adalah bertahan hidup, apapun caranya. Warga yang dulu hidup dalam kebanggaan dan kesombongan kini, hanya bisa merasakan kekecewaan yang mendalam. Mereka yang dulu merasa aman dan terlindungi di negara mereka sekarang merasakan bagaimana hidup mereka benar-benar tergantung pada keberuntungan semata. Tidak ada lagi hukum yang bisa dijalankan, tidak ada lagi sistem yang bisa diandalkan. Semua orang hanya berusaha bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Di beberapa tempat, warga mulai berkelompok dan membentuk komunitas-komunitas kecil untuk mencoba bertahan. Tetapi bahkan ini pun tidak mudah. Keamanan menjadi masalah utama, dan siapapun yang memiliki lebih banyak sumber daya menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin mengambilnya. Pasukan militer yang dulu menjadi pilar utama Israel kini terpecah-pecah, dengan banyak tentara yang memilih untuk meninggalkan barisan. Mereka yang sebelumnya terlatih dan disiplin kini, hanya bisa melarikan diri dari medan perang. Mereka merasa bahwa perjuangan ini sudah tidak lagi bisa dimenangkan. Mereka yang tersisa mulai merasa kehilangan tujuan. Sebagian dari mereka mencoba mencari tempat perlindungan, sementara yang lain memilih untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka tak bisa melawan kekacauan ini lebih lama lagi. Moral pasukan semakin menurun, dan ketidakpastian semakin meresap dalam setiap langkah mereka. Di tengah keputusasaan ini, tak ada lagi perasaan kebanggaan atau kemenangan. Hanya ada kebingungan dan kelelahan. Bagi sebagian orang, kerusuhan ini menjadi kesempatan untuk mengambil kekuasaan, baik secara fisik maupun psikologis. Kelompok-kelompok radikal yang semula hanya sebuah ideologi kini berubah menjadi kekuatan yang dapat mengendalikan beberapa bagian negara. Mereka memanfaatkan keadaan ini untuk menyebarkan pengaruh dan menarik lebih banyak orang yang putus asa untuk bergabung dengan mereka. Mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini melihat kehancuran Israel sebagai kesempatan untuk menciptakan tatanan baru, meskipun dengan cara-cara yang penuh kekerasan. Mereka menargetkan pemerintah yang sudah hancur, merusak apa yang tersisa dari sistem yang ada, dan mencoba menciptakan kekacauan total. Namun, meskipun ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk memperbaiki keadaan, kenyataan yang ada jauh lebih rumit. Di banyak tempat, warga yang putus asa mulai bertindak secara individu. Mereka yang merasa tidak bisa lagi mengandalkan negara, mulai mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Beberapa bersembunyi, sementara yang lain mencoba untuk membangun kehidupan baru di tengah reruntuhan. Tetapi tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang dapat mereka sebut rumah. Mereka yang bersembunyi di tempat-tempat yang lebih terpencil pun merasa cemas, karena tak ada lagi tempat yang benar-benar aman dari ancaman yang datang dari segala penjuru. Masa depan Israel kini berada dalam kegelapan yang pekat. Tanpa kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem yang ada, rakyat mulai merasa bahwa mereka telah dikhianati. Mereka yang dulu berharap pada perdamaian kini, hanya bisa merasakan kehancuran. Negara yang pernah menjadi simbol kekuatan kini telah hancur, dan rakyatnya harus menghadapinya dengan penuh keputusasaan. Tidak ada lagi impian untuk masa depan yang lebih baik, hanya ada perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kerusakan yang tak terhindarkan. Namun, meskipun begitu banyak yang hancur, ada sebagian orang yang masih bertahan. Mereka yang terjebak dalam kehancuran ini masih berusaha, meskipun mereka tahu bahwa harapan hampir habis. Ada yang mencoba membangun kembali apa yang telah hilang, ada yang berusaha membantu sesama meskipun mereka juga terluka dan kelelahan. Namun,
Mereka ini semakin sedikit. Keputusasaan semakin merajalela, dan yang tersisa hanya serpihan-serpihan dari masa lalu yang pernah megah. Pada akhirnya, tak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang terjadi. Israel, yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran, kini hanya menjadi sebuah kenangan yang terhapus oleh waktu. Masa depan yang cerah telah menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan dan kehancuran yang tak terhindarkan. Rakyat yang dulu bangga akan tanah air mereka kini hanya bisa bertahan hidup dari hari ke hari, dengan sedikit harapan dan banyak ketakutan. Kisah Israel yang hancur ini adalah gambaran dari betapa rapuhnya kehidupan yang dibangun atas dasar kekuatan dan kemewahan semata. Ketika segala sesuatu yang tampak kuat runtuh dalam sekejap, hanya ada satu hal yang tetap, keberanian untuk bertahan hidup meskipun dalam kegelapan. Masyarakat yang dulunya hidup dalam rasa aman dan kebanggaan kini harus berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kehancuran yang mereka alami bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Namun, dalam kegelapan yang begitu pekat, masih ada harapan yang tersisa. Harapan yang datang dari mereka yang masih percaya pada solidaritas, pada kemanusiaan, dan pada kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Di tengah kehancuran, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada militer, kekayaan, atau teknologi, tetapi pada keberanian untuk tetap berdiri, meskipun dunia di sekitar kita hancur. Kehidupan ini penuh dengan ujian, dan seringkali, kita harus merasakan kehilangan dan penderitaan sebelum akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Namun, selama ada harapan, selama ada niat untuk bertahan dan membangun kembali, tak ada yang benar-benar hilang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dari hati yang tetap tegar meskipun badai kehidupan menerpa. Mari kita jangan pernah lupa bahwa dalam setiap kehancuran, ada kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun masa depan yang lebih baik, meskipun itu harus dimulai dari serpihan yang tersisa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tetap semangat dan ingat, setiap ujian adalah langkah menuju perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.